Silakan. Ya, silakan ayo. Ini kelompoknya siapa kelompok dua ini? Ini pertemuan ketiga ya? Halo? Pertemuan keempat, Ustadz. Oh, empat ya? Iya. Iya. Oh, pertemuan keempat ya. Ya, oke. Ayo dong, udah maju, maju kok. Pada diem aja. Baik Ustadz, izin memulai. Ya, silakan mulai. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Al-Ustadz Dr. Hakam Failasub sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih, serta teman-teman dan rekan-rekan yang berbahagia pada siang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lidukhuli ilal jannah amma ba'du. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya Imadul Hamdi selaku moderator pada hari ini dapat membersamai Anda pada mata kuliah fikih kali ini. Langsung saja mohon izin kami kelompok 2. Insya Allah akan bersama-sama kita diskusi tentang tuntunan sholat. Tentang tuntunan sholat sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilanjut? Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Rara Arda Yarum, Yasmin Nur Aini, Zilda Nur Laila, saya sendiri Imadul Hamdi, dan Rudi Arasin Kemal. Boleh dilanjut? Untuk kali ini, pada siang hari ini, kita akan membahas topik mengenai pengertian sholat dan kedudukan sholat, lalu berlanjut ke fungsi dan hikmah sholat, ada macam-macam sholat, gerakan sholat, dan zikir sesudah sholat. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu tentang pengertian sholat oleh Zildah Nurlailah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata sholat atau sholat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalla alaihim inna sholataka sakanu lahumullahu sami'un alim. Artinya, dan berdoalah. Wasoli apa wasolat? Wasali. Apa Ustaz? Wasalli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melansir dari laman NU, secara istilah pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian sholat secara istilah ini disampaikan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili dalam Kitab Fathul Qorib halaman 11 dengan narasi berikut. Yang artinya, dan secara istilah atau syara, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ukhti Yasmin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kedudukan sholat. Merujuk buku Shalatul Mu'min, bab sholat karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qatani, hal yang menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan sholat dalam Islam, diantaranya
Yang pertama itu, sholat merupakan tiang agama. Jadi, tiang ini kita ibaratkan sebagai fondasi dasar dalam sebuah bangunan. Jika fondasi tersebut rusak, maka hancurlah bangunan tersebut. Nah, ini sama dengan sholat. Jika kita tunaikan dengan khusyuk dan istiqomah, maka keimanan seorang muslim akan selalu kokoh dan kuat. Dalam hadis Mu'ad disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pokok dari segala bentuk ibadah adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan amalannya yang paling tinggi adalah jihad. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian kedudukan sholat yang kedua adalah sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab. Seperti yang kita ketahui, amal ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Karenanya, sholat pun menjadi tolak ukur bagi amal ibadah lainnya. Jika ibadah sholat ini menghasilkan timbangan yang buruk, maka amalan yang lain pun juga akan buruk. Dan sebaliknya. Dalam hadis Anas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya akan baik pula. Dan jika sholatnya jelek, maka seluruh amalnya yang lain akan jelek pula. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan syariat Islam yang terakhir lenyap. Syariat Islam merupakan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Menjelang hari kiamat nanti, seluruh syariat Islam ini akan Allah hilangkan satu demi satu. Dan sholat akan menjadi syariat Islam yang terakhir yang akan dihilangkan oleh Allah. Dalam riwayat Abu Umamah yang marfu disebutkan, syariat Islam akan lenyap satu demi satu. Setiap kali suatu syariat Islam lenyap, maka manusia akan berpedoman pada aturan yang menggantikannya. Syariat Islam yang pertama kali akan lenyap adalah hukum, sedang yang terakhir lenyap adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan pujian kepada mereka yang mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dengan hamba yang selalu mendirikan sholat. Apalagi kepada mereka yang juga memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Karenanya Allah pun akan memberikan pujian kepada umat yang mendirikan sholat. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54-55 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab yaitu Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Kemudian yang terakhir, sholat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu menunaikan ibadah sholat. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhi Imad. Padanya disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk itu izin meluruskan. Untuk hari itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Akhi Rudi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hanya ada fungsi dan hikmah sholat. Fungsi dan hikmah sholat dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek spiritual, psikologis, sosial, maupun fisik. Berikut ini adalah beberapa hikmah sholat yang dapat kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwa adalah sifat yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan melaksanakan sholat secara rutin dan khusyuk, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kehinaan dan kelemahan diri kita sebagai makhluknya.
Hal ini akan membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada selainnya, dan lebih mengharapkan rahmat dan ridhonya daripada pujian dan sanjungan manusia. Kemudian yang kedua, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Salat adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dengan salat kita dapat mengadukan segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon pertolongan dan petunjuknya. Dengan demikian, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang berbunyi, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok hilang suaranya? Halo? Iya, mohon maaf Ustadz, sepertinya Akhirudi sedang terkendala jaringan. Iya, untuk Jaringan itu, mulu ih. iya Ustadz, mohon izin, Ana selaku moderator ini izin mengambil alih. Jadi untuk penjelasan fungsi dan hikmah sholat secara singkatnya, bahwa di sini ada beberapa hikmah sholat, diantaranya ada meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, kemudian mendapatkan kecintaan kepada Allah, maksud kami dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Karena ada dari yang menyatakan juga awaluma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-sholah. Jadi pertama kali amalan yang dihisab itu adalah sholat. Boleh dilanjut? Ya, beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada macam-macam sholat. Sebagai umat muslim tentu kita sudah mengetahui ada sholat fardu yang telah kita laksanakan, itu ada 5 sholat fardu. Namun perlu kita ketahui sejarah dari dahulu itu Allah mewahyukan kepada kita sebagai hambanya bahwasanya sholat itu awalnya ada 50 rakaat, teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Faradallahu ala ummati lailatul usra 50 salatan. Falam azal urajihu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan terhadap umatku pada malam Isra 50 salat. Kemudian setelah aku atau sabda Rasulullah SAW senantiasa pulang pergi bolak-balik menghadap Allah, kemudian akhirnya meminta keringanan hingga menjadi 5 pada tiap-tiap hari dan makom. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholat yang 5 ini merupakan hasil jeripayah Rasulullah yang telah bolak-balik pada peristiwa Isra Mi'raj, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW difardukan melaksanakan sholat yang 5 ini. Di antaranya ada sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Namun di balik sholat fardu itu ada macam-macam sholat sunnah juga, teman-teman. Di antaranya ada sholat Jumat 2 rakaat dengan khutbah. Mungkin di sini teman-teman berpikir kenapa kok sholat Jumat 2 rakaat dengan khutbah ini malah termasuk ke dalam sholat sunnah. Nah, maksudnya di sini termasuk ke dalam sunnah karena sebagai tidak semua kaum tidak semua umat manusia ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya seperti jika ada anak yang belum balik itu kan tidak wajib jadinya kan. Kemudian ada kaum wanita itu kan tidak melaksanakan sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur. Begitupun yang lainnya. Kemudian ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tirmizi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabura fi janazati farafa'a yadayhi fi awal takbir wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat jenazah, maka beliau mengangkat tangannya pada permulaan takbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin ini lebih spesifiknya seperti tata cara salat jenazah ya, teman-teman. Kemudian ada selanjutnya salat Idul Adha 2 rakaat dengan khutbah, dan juga salat Idul Fitri 2 rakaat dengan khutbah. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat muslim yang senantiasa
senantiasa merayakan Idul Adha dan Idul Fitri, di mana pagi harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, ini merupakan termasuk ke dalam macam-macam sholat sunnah. Kemudian ada sholat gerhana matahari dengan 2 rakaat dengan khutbah, atau biasa disebut dengan sholat khusuf. Kalau gerhana matahari ini kita biasa sebut dengan sholat khusuf syams. Kemudian boleh di next. Nah, selanjutnya ada juga sholat gerhana bulan, teman-teman. Ada sholat khusyuful qamar. Kemudian selanjutnya ada sholat istisqa, di mana sholat istisqa ini dilaksanakan 2 rakaat dengan khutbah, meminta ketika kita sebagai umat manusia sedang mengalami kekeringan dan membutuhkan hujan gitu, memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat dengan khutbah. Kemudian ada sholat witir. Nah, sholat witir ini teman-teman mungkin pernah mendengar sabda atau ayat Innallaha al-witru yuhibbul witra. Jadi sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi sholat witir ini jumlah rakaatnya itu hanya ganjil, teman-teman. Nggak bisa ada yang 2, 4, nggak bisa, tapi harus ganjil. Karena Innallaha al-witru yuhibbul witra. Sholat witir ini dilaksanakan biasanya setelah sholat tahajud, atau bisa juga mungkin sebelum tidur, setelah sholat isya, dan di waktu-waktu lainnya. Kemudian ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu seperti sholat sunnah seperti qobliyah subuh, kemudian ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar tidak ada ya teman-teman. Maksudnya qobliyah asar ada, ba'diyah asar tidak ada, kemudian qobliyah maghrib tidak ada, ba'diyah maghrib ada, qobliyah isya dan ba'diyah isya. Kemudian sholat duha dilaksanakan setelah matahari terbit gitu. Jadi teman-teman yang ingin memohon rezeki kepada Allah bisa banget untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Seperti yang kita ketahui ada doa khususnya juga untuk sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Berikut doa salat duha. Kemudian ada salat tawab atau salat taubat. Biasanya ini juga dilaksanakan 2 rakaat atau lebih, di mana seorang hamba tentu tidak luput dari kesalahan. Jadi untuk melaksanakan salat sunnah duha, maksud kami salat sunnah taubat ini sebenarnya jika kita menyadari bahwasanya kita sebagai umat manusia yang berlumuran dosa, kita harusnya setiap hari ini teman-teman untuk membangun kebiasaan baik melaksanakan sholat sunnah taubat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Meskipun kita tidak tahu terampunnya dosa kita atau tidak, itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Mungkin ada teman-teman yang sudah lama mendengar istilah tahiyatul masjid, di mana sholat ini dilaksanakan saat sebagai bentuk penghormatan kita saat memasuki masjid. Jadi teman-teman kalau ada teman-teman mungkin pernah melihat orang yang setelah wudhu kemudian padahal bukan waktunya duha atau bukan waktunya tahajud atau bukan waktunya sholat yang pada umumnya yang biasa kita ketahui, tapi tiba-tiba seseorang tersebut melaksanakan sholat 2 rakaat setelah memasuki masjid. Nah, mungkin orang tersebut itu sedang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, di mana sholat tahiyatul masjid ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kita sebagai manusia terhadap masjid, yaitu tempat bersujud rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada sholat ihram haji dan juga ada ihram umroh. Di sini setahu kami sholat ihram itu dilaksanakan sebelum memakai ihram atau sesudah, mungkin nanti akan diluruskan lagi. Jadi setelah atau sebelum memakai kain ihram, setiap mau melaksanakan haji atau umroh itu ada sholat sunnah dulu. Kemudian ada sholat sunnah wudu, di mana setelah wudu kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ada sholat istikharah, di mana biasanya sholat istikharah ini seorang hamba melaksanakan ketika bingung menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan. Jadi pada sholat istikharah ini termasuk sunnah jika seorang hamba merasakan kebingungan dalam memilih suatu hal. Berikut ada doanya juga, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika, yang begitu seterusnya. Kemudian ada sholat hajat. Sholat hajat itu biasanya dilaksanakan oleh seorang hamba apabila ingin berhajat sesuatu. Jadi mungkin teman-teman yang dulunya
pernah melaksanakan sholat hajat mungkin dilaksanakan ketika teman-teman mau melaksanakan ujian akhir semester, ujian tengah semester, atau apapun itu, teman-teman sedang berhajat nih, memiliki "Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghadapi ujian", teman-teman bisa banget melaksanakan sholat sunnah hajat ini. Begitupun ada doanya juga, doa khususnya. Sholat hajat ini juga bisa dilaksanakan 2 rakaat atau lebih. Kemudian ada sholat tasbih, di mana sholat tasbih ini adalah isinya kita memuji atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman perhatikan, sholat tasbih ini tata caranya banyak sekali, tasbih, pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, teman-teman. Karena sholat sunnah tahajud ini sama mungkin seperti sholat hajat, ketika kita ingin berhajat sesuatu, maka kita melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Sepertiga malam seperti di pukul 2 dini hari hingga pukul 4 dini hari. Sholat tahajud juga bisa bervariasi, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan begitupun seterusnya. Bisa setelah sholat tahajud diiringi dengan sholat witir. Untuk sholat tahajud juga ada doanya tersendiri, doa khusus. Kemudian ada sholat isyraq atau syuruk, di mana ketika waktu syuruk tiba, kita sebagai umat manusia bisa juga melaksanakan sholat sunnah syuruk sebanyak 2 rakaat. Kemudian ada sholat fajar. Sholat fajar ini qobliyah subuh ya, teman. Sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kan ada dalil seperti itu ya. Jadi sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Jadi sholat sunnah fajar ini dilaksanakan ketika azan subuh telah berkumandang dan tapi sebelum melaksanakan sholat subuhnya. Jadi teman-teman, kalau misalkan melaksanakan sholat fajar ini, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sholat fajar ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi jangan sampai tertinggal ya, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya, boleh di next. Ya, untuk gerakan sholat dan tata cara sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, berikut kita saksikan video. Apa bisa ditayangkan? Bisa. Ayo tayangkan. Ini bisa diklik nggak? Ininya. Ya, bisa Ustaz sepertinya. Yuk, dukung UFIT TV Ya, sudah dengan terdengar belanja suaranya. di UFIT Mungkin Store teman-teman mari sama-sama kita saksikan tata cara sholat sesuai Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awud dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku.
Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang, acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah.
Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Ya, silakan Atuh. Baik Ustaz, terima kasih. Izin melanjutkan. Ya, kepada operator boleh minta tolong mundur ke slide fungsi dan hikmah sholat. Ya, baik, terima kasih kepada operator. Boleh dilanjutkan kepada Akhirudi, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan di bagian fungsi dan hikmah sholat. Di poin yang ketiga itu mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu bentuk ibadah mahabbah atau ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan salat kita juga mengekspresikan rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagaimana Al-Habib Zainal Abidin Al-Kaf, beliau berkata, orang sedang itu adalah orang yang sedang mengobrol Allah. Sedangkan orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang sedang diajak ngobrol sama Allah. Seperti kemudian keempat, jaga perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah satu untuk menjaga diri dan syaitan dan hawa nafsu ajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah seperti zina, mencuri, bunuh, berbohong, dan sebagainya. Dengan sholat kita akan selalu ingat bahwa Allah Taala selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Hal ini akan membuat kita malu dan takut untuk melakukan dosa sia. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-25 yang berbunyi Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya sungguhnya sholat itu jaga dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kelima adalah sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Itu saja fungsi dan hikmah dari sholat. Anda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Akhirudi yang telah melanjutkan presentasi tentang fungsi dan hikmah sholat. Untuk selanjutnya itu ada materi atau pembahasan tentang zikir setelah sholat. Untuk itu kepada Ukhti Rara kami silakan. Ya, syukur Nahimat atas kesempatannya. Selanjutnya adalah bacaan zikir setelah sholat. Berikut beberapa zikir setelah sholat yang bisa diamalkan. Yang pertama yaitu membaca istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jiddi minkal jidda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat, dan membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anda kembalikan ke Ahimah. Baik, terima kasih kepada Ukhti Rara yang telah menyampaikan bacaan zikir setelah sholat. Boleh di next.
Ya, teman-teman, berikut presentasi dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Untuk itu, di akhir sesi diskusi ini kami menyiapkan sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh di raise hand dan juga boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kepada rekan-rekan, kami silakan. Oke, cukup. Sudah ada 3 penanya. Mungkin untuk Akhi Dafa Irham nanti di sesi selanjutnya ya. Siap, syukuran Akhi. Untuk itu kepada Akhi Kaisar Galang, boleh mengajukan pertanyaannya? Disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kaisar dari kelas B 2021. Saya ingin bertanya untuk masalah sholat tahajud ya. Masalah sholat tahajud kan selama saya di pondok itu belum menemukan jawaban yang pas gitu. Sebenarnya sholat tahajud itu kita perlu tidur dulu atau tidak? Karena banyak yang berpendapat tidur dulu karena biar lebih tenang atau sholat tahajudnya gitu. Dan ada yang bilang juga nggak perlu tidur dulu karena itu sama seperti sholat sunnah yang lainnya kayak sholat witir terus sholat hajat. Nah, kalau misalkan itu tolong dikasih dalilnya juga biar saya tambah yakin. Syukran. Oke, baik. Untuk itu izin mengulang pertanyaannya. Jadi Akhi Kaisar ini masih bingung terkait sholat tahajud itu harus tidur dulu apa tidak? Seperti itu? Betul. Oke, baik. Pertanyaan Akhi Kaisar kami tampung dulu. Beranjak ke penanya selanjutnya, Ukhti Najma Sabirina. Kepadanya kami silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan presentasinya ya. Ada beberapa hal yang mau kami tanyai terkait materi tadi. Yang pertama, dari banyaknya sholat sunnah yang disebutkan, ada nggak sih sholat sunnah yang sebenarnya diharamkan gitu untuk dilaksanakan secara berjamaah? Jadi harus munfarid aja gitu sholatnya, atau ada apa aja sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara jamaah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait sholat syuruk atau isyraq tadi, sebenarnya sependek pengetahuan aneh ya, sampai sekarang tuh masih ada banyak pendapat yang simpang siur banget gitu terkait kapan pastinya waktu syuruk itu dimulai dan kapan pastinya selesai gitu. Dan selesainya waktu syuruk ini apakah menandakan dimulainya waktu duha gitu. Itu dari aneh, Akhi Hamdi. Oke, baik. Terima kasih Ukhti Najma. Izin mengulang pertanyaannya ya. Berarti yang pertama itu terkait sholat sunnah apa aja sih yang harus dilaksanakan, yang tidak boleh dilakukan berjamaah atau yang boleh dilakukan berjamaah seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya waktu syuruk ini kejelasannya kapan sih gitu ya? Apakah sudah masuk waktu duha kah atau seperti apa? Bukan begitu? Betul, Khimat. Oke, siap. Syukuran Ukhti Najma. Kami tampung lagi terlebih dahulu. Untuk itu kami beranjak ke penanya selanjutnya. Ukhti Nazwa Syarifah, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Saya Nazwa Syarifah dari kelompok 3, izin menanyakan terkait tentang sholat sunnah, yaitu sholat Jumat. Nah, apa hukumnya wanita itu ikut sholat Jumat? Apa mubah, sunnah, atau makruh? Soalnya saya banyak mendengar ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang pokoknya banyak. Nah, itu apa hukumnya? Pertanyaan selanjutnya itu, jika wanita itu tidak sholat Jumat, itu apakah sholat zuhurnya harus menunggu para laki-laki pulang sholat Jumat? Jadi tunggu laki-laki pulang sholat Jumat dulu nih, baru sholat. Nah, itu benar atau tidak gitu? Mohon dalilnya kalau memang benar. Apakah dipahami, Ahli Yamdi? Oke, izin mengulang ya, Ukti. Jadi pertanyaan yang pertama itu sebenarnya sholat Jumat bagi wanita hukumnya itu apa? Kemudian yang kedua itu sholat zuhur itu sebagai wanita dilaksanakan ketika laki-laki sudah pulang sholat Jumat atau belum, gitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ukti Najwa dan Akhi Kaisar juga Ukti Najma yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Hakam Failasub kami mohon berdiskusi terlebih dahulu, Ustadz. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Mohon ditunggu ya, teman-teman.
Ayo, mulai ngantuk nih. Oke Ustadz, baik. Terima kasih atas waktu diskusinya Ustadz. Untuk itu kami dari kelompok 2 mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaan dari Akhi Kaisar. Sebenarnya itu sholat tahajud dilaksanakan apakah harus tidur terlebih dahulu atau tidak? Jadi dari sumber yang kami dapatkan bahwasannya ternyata sholat tahajud itu wajib dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau misalkan kita tidak tidur terlebih dahulu, mau itu kita begadang sampai jam 2, kemudian langsung sholat tahajud, itu tidak disebut sholat tahajud. Ahsan, lebih baik dari kita itu melaksanakan sholat hajat atau sholat witir saja. Karena untuk syarat melaksanakan sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan bahwasanya di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah sholatnya Rasulullah. Jadi kewajiban tidur sebelum sholat tahajud itu tertuang dalam hadis riwayat Kasir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana Akhi Kaisar, apa sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Akhi Kaisar. Untuk itu beranjak ke pertanyaan selanjutnya, sebentar. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Najma. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah, sebentar ya. Ya, mohon maaf. Untuk itu berlanjut dulu deh ke pertanyaan dari Ukhti Najwa terkait sholat Jumat. Boleh kepada Ukhti Rara disilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Nazwa ya. Tapi Afwan, kalau misalkan dari kami banyak kurangnya, nanti minta penjelasan dari Ustadz Hakam untuk penengahnya. Jadi hukum sholat Jumat bagi perempuan kami mendapatkan itu dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa syarat wajib sholat Jumat itu ada 7: Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan bermukim atau bertempat tinggal. Maka anak kecil, orang gila, orang sakit, budak, musafir, dan wanita itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Selain itu, dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yaitu, telah menceritakan kepada kami, Abbas bin Abdul Azim, telah menceritakan kepadaku, Ishak bin Mansur, telah menceritakan kepada kami, Huraim dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Abu Daud berkata, Tariq bin Ziyad pernah melihat hidup semasa Nabi SAW, namun dirinya tidak mendengar sesuatu pun dari beliau. Nah, itu jelaskan dari dalil di atas, bisa kami simpulkan gitu ya, bahwa hukum melaksanakan sholat Jumat bagi wanita itu tidak wajib. Tapi wanita boleh melaksanakan sholat Jumat. Hal ini bersandarkan bahwa pada dalil di atas tidak menjelaskan bahwa wanita itu dilarang melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Mungkin kurangnya nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Hakam. Afwan ya. Iya, terima kasih Ukhti Rara telah menjawab. Bagaimana Ukhti Najwa, apa sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih Ukhti Najwa. Tadi terkait juga yang masalah sholat Jumat bagi wanita itu sebenarnya harusnya dilaksanain pas lelaki masih sholat Jumat itu nggak apa-apa atau pas sudah pulang gitu ya. Sepengetahuan kami, sependek pengetahuan kami sholat zuhur bagi wanita itu boleh dilakukan ketika para lelaki melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak apa-apa, tidak harus menunggu para lelaki pulang terlebih dahulu. Sepengetahuan kami seperti itu. Untuk meluruskannya mungkin nanti dengan Ustadz Hakam. Beranjak ke pertanyaan terakhir dari Ukhti Najma terkait sholat sunnah apa aja sih yang harus dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Jadi sholat sunnah di sini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada munfarid atau dilaksanakan sendiri, ada juga yang berjamaah atau jam'iyah. Kemudian untuk yang sholat sunnah berjamaah itu seperti contohnya sholat Idul Adha gitu kan, kita jamaah kan. Kemudian ada sholat Idul Fitri juga ada. Kemudian ada sholat tarawih setiap bulan Ramadan kan kita sering tuh. Kemudian ada sholat witir juga. Sholat witirnya nggak cuma setelah tahajud ya teman-teman. Jadi sholat witir ini setelah sholat tarawih kan juga biasa kita melakukan. Jadi bisa dilakukan berjamaah juga. Kemudian sholat duha dan tahajud itu juga ternyata bisa dilakukan berjamaah nih teman-teman. Dan ada sholat tasbih, kemudian ada sholat gerhana juga. Gerhana khusuf qamal, khusuf syams juga bisa. Kemudian ada sholat istisqa yang memohon hujan juga bisa melaksanakannya di lapangan secara berjamaah. Berikut dengan khutbahnya ya. Kemudian untuk sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid, itu sholat duha dan tahajud juga termasuk. Jadi bisa ada beberapa orang yang memilih
ternyata mending melaksanakan sholat tahajud sendirian loh dibanding berjamaah, atau begitupun juga dengan sholat duhanya. Kemudian ada sholat istikharah, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah yang lainnya selain yang Ana sebutkan tadi sebagai sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Untuk itu pertanyaan 1 apa sudah terjawab, Ukti Najma? Sudah terjawab, Ahi. Oke, terima kasih atas responnya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi terkait waktu syuruk. Waktu syuruk itu kapan sih sebenarnya? Nah, jadi dari sumber yang kami dapatkan bahwasanya waktu syuruk itu merujuk pada akhir waktu subuh yang dimulai saat fajar pertama kali terlihat di horizon timur pada berakhir ketika matahari mulai terbit. Nah, jadi pokoknya kalau udah ada cahaya-cahaya matahari itu yang oren-oren itu berarti udah masuk waktu syuruk tuh. Kemudian sedangkan isyrok ketika mataharinya sudah mulai naik dan merujuk pada fajar yang merupakan awal waktu sholat duha, berarti itu sudah bukan syuruk lagi, sudah masuk waktu duha tuh. Ketika pokoknya matahari yang baru samar-samar di langit terlihat oren-oren itu berarti waktu syuruk. Nah, tapi ketika mataharinya sudah terlihat itu berarti sudah masuk waktu duha. Nah, waktu isyrok ini atau waktu duha ini dimulai sekitar 15 hingga 20 menit setelah matahari terbit atau setelah syuruk. Jadi mungkin dapat diperkirakan tuh 15 sampai 20 menit setelah matahari oren-oren di awan terlihat, berarti itu setelah 15 menit atau 20 menit ke depan itu sudah masuk waktu isyrok atau waktu duha. Bagaimana Ukti Najma, apa sudah terjawab? Mau nanya sekali lagi biar makin jelas. Berarti sholat duha sama sholat syuruk ini nggak bisa dibarengin kan ngerjainnya? Iya, berbeda Ukti. Oke, itu aja. Syukran atas jawabannya, Ki Iman. Oke, sama-sama Ukti Najma. Mungkin untuk kejelasan dari pertanyaan Antum, Ukti Najma, Ukti Nazwa, dan Ukti Kaisar, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditambahkan dari dosen kita, Ustadz Hakam Filasuf. Untuk itu, bagaimana Ustadz, apakah sesi diskusi pertanyaan dicukupkan? Oh ya, Afwan, Akhi Kaisar maksudnya. Bagaimana Ustadz, apa sesi diskusi pertanyaan dicukupkan atau dilanjut lagi? Iya, kalau masih ada silakan. Oke, baik. Untuk itu kami masih membuka sesi pertanyaan termin 2 kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung raise hand. 1, 2, 3. Oke, cukup? Oke, ada 4, nggak apa-apa deh. Langsung aja pertama ke Akhi Fatur. Disilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya. Mungkin sedikit berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Di zaman sekarang kalau Anda lihat tuh kadang banyak juga sih beberapa, mungkin ini suatu fenomena ya, yang menganggap bahwa orang yang sholat fardu 5 waktu itu sebagai orang yang alim lah, atau paham agama banget lah, atau mendekati ustadz gitu. Sedangkan sholat fardu 5 waktu itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim gitu. Nah, menurut kelompok kalian, fenomena seperti ini nih, apa menurut pandangan kalian tuh, apa yang salah gitu dari pandangan-pandangan mereka itu terkait orang yang sholat 5 waktu itu dianggap sebagai kayak orang alim, paham agama banget lah gitu. Apakah ini suatu kemunduran bagi umat Islam atau gimana? Mungkin bisa ditangkap pertanyaannya. Coba ya, Ana izin mengulang. Jadi Akhi Fatur ini butuh kejelasan tentang sebenarnya orang yang rajin sholat 5 waktu itu malah disalah tanggapan sama teman-teman kita yang lain, malah disangka orang yang so alim gitu. Iya, kayak seorang yang alim banget gitu, kayak paham agama lah, kayak mendekati ustadz gitu. Sedangkan ya sholat 5 waktu kan emang kewajiban bagi setiap muslim kan. Iya. Gitu. Oke, dapat dipahami. Terima kasih Akhi Fatur atas jawabannya. Untuk itu kami izin menampung dulu pertanyaannya. Berlanjut ke penanya selanjutnya kepada Akhi Haidar. Disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya ya. Jadi ada suatu bangunan masjid 2 lantai. Ambil contoh lah sholat Jumat. Nah, di lantai kedua tuh ada imam khotib di lantai 2. Di lantai yang kedua. Sementara makmum ada yang di lantai kedua, ada yang lantai 2, lantai 1. Kalau sepengetahuan aneh kan makmum tuh harus ngeliat imam ya. Sementara imam yang di lantai bawah tuh nggak ngeliat imam. Makmum yang di bawah tuh nggak ngeliat imam. Dan makmum tuh katanya harus nyambung tuh gimana? Ngerti nggak jawaban apa pertanyaannya? Izin menanggapi ya, berarti Akhi Haidar ini bingung terkait misalkan ada masjid 2 lantai, kemudian ada imamnya yang di lantai 2 ya?
Ya, imamah di lantai 2. Kemudian sedangkan makmum yang di lantai 1 itu tidak bisa merespon dengan cepat imam di lantai 2-nya gitu. Untuk itu kan harus sinkron sholatnya itu gimana gitu ya. Iya, Oke, dapat seperti itu, Bang. ditangkap. Oke, terima kasih atas pertanyaan Akhi Haidar. Berlanjut ke penanya selanjutnya kepada Akhi Dafa Irham, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya pada kelompok 2. Ini sih nanya, ini tuh pernah dengar kalau ada sholat yang boleh nggak ngadep kiblat. Nah, itu benar apa enggak? Kalau emang benar, boleh dijelasin tolong sholat apa gitu yang boleh ngadep kiblat dan kenapa boleh yang ngadep kiblat. Itu pertanyaan dari Ani. Oke, izin mengulang. Berarti Akhi Dafa Irham nih penasaran sama sholat apa aja sih yang harus menghadap kiblat atau tidak gitu ya. Nah, Akhi. Oke, syukran atas pertanyaannya. Beranjak ke pertanyaan terakhir dari Ukhti Farah Anjeli, kepadanya disilakan. Ya, syukran atas kesempatannya. Izin bertanya. Jadi ini pernah dengar penjelasan tentang kalau misalnya waktu maghrib itu batasnya cuma sampai kelihatan mega merahnya doang. Kalau misalnya udah habis mega merahnya itu udah nggak bisa lagi buat sholat maghrib. Tapi kan kalau misalnya di biasanya itu kita sholat maghrib ngikutin kayak waktu maghrib ya, maksudnya kalau misalkan belum azan isya itu masih bisa sholat maghrib, padahal itu juga udah nggak kelihatan mega merahnya. Itu bener atau gimana? Syukran. Boleh diulang, Afwan Ukhti? Tadi Diana sempat terputus. Oke, jadi saya pernah dengar penjelasan dari siapa ya, lupa. Itu kalau batasan sholat maghrib itu sampai hilangnya atau memudarnya mega merah gitu. Udah hilang, itu udah habis waktu maghrib, udah habis waktu sholat maghribnya. Tapi kalau misalkan di kita biasanya ini sholat maghrib itu habis kalau misalnya belum azan isya berkumandang, karena tapi padahal sholat azan isya berkumandang itu udah nggak kelihatan juga loh ininya mega merahnya. Jadi itu benar atau enggak? Apa Oke, dapat izin mengulang ya. dipahami? Ya. Oke, izin mengulang. Berarti Ukhti Farah Anjeli ini bingung sama kapan waktu maghrib itu usai gitu ya. Iya, karena ada yang bilang kalau udah mega merahnya udah habis itu udah nggak bisa dikatakan sholat maghrib gitu. Oke, siap-siap. Dapat dipahami. Syukron kepada Ukhti Farah Anjeli atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada ikhwah yang lain, kepada Akhi Fatur, Akhi Haidar, Akhi Dafa yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk itu kami mohon berdiskusi lagi Ustadz untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Tapi GPL ya. Siap, Ustadz. Imadul Hamdi kayaknya bisa ini, nggak usah jawab langsung aja. Afwan Ustadz, Ane izin jawab langsung, gak apa-apa ya Ustadz? Ya udah Rudi. Taib, Ana izin jawab pertanyaan dari Akhi Dafa. Apakah ada sholat yang tidak menghadap kiblat? Jadi di dalam kitab Kasifatus Saja itu bisa kita sholat nggak menghadap kiblat. Itu dalam halatain, dalam dua keadaan. Yaitu yang pertama di dalam khauf ya atau ketakutan, yaitu seperti ketika lagi menjalani perang. Itu kita boleh sholat nggak menghadap kiblat. Karena kan kita nggak tahu arah musuh itu dari mana. Jadi untuk sholat di dalam perang sendiri pun ada tata caranya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sholat tidak menghadap kiblat itu boleh apabila kita sedang di perjalanan. Misalnya nih, kalau misalkan teman-teman pernah lihat ya, itu lagi di kapal laut ya. Nah, di kapal laut itu banyak orang yang sholatnya itu arahnya beda-beda gitu. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan mungkin, atau mungkin orang yang belum tahu kenapa sholatnya itu beda-beda arahnya. Itu sebenarnya kapal itu arahnya juga berbeda-beda. Jadi kiblatnya pun arahnya berbeda. Maka dari itu ketika orang sedang di kapal itu sholatnya boleh tidak menghadap kiblat atau di perjalanan yang lain. Itu diperbolehkan. Jadi ada dua hal yang diperbolehkan ketika sholat itu nggak menghadap kiblat. Yang pertama di dalam ketakutan atau di dalam perang. Yang kedua di dalam perjalanan. Apakah sudah menjawab Akhi Dafa? Oke, sudah menjawab Pak Rudi. Syukron atas jawabannya. Afwan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Akhi Rudi yang telah menjawab pertanyaan dari Akhi Dafa. Kemudian, Ana langsung saja izin menjawab pertanyaan dari Akhi Ahidar terkait tadi. Misalkan ada kasus masjid 2 lantai, sedangkan imamnya ada di lantai 2. Dan makmum yang di lantai 1, gimana cara buat nyingkroninnya gitu. Sedangkan gerakan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi, mungkin teman-teman sekalian pernah eh, pernah melaksanakan sholat di mana setelah imam membaca takbir atau misalkan kayak Allahu Akbar, ada yang nyahutin lagi suaranya dengan lebih lantang lagi. Allahu Akbar. Kemudian ketika Sami Allahu liman hamidah, kemudian ada satu orang lagi yang melantunkan lebih lantang, Rabbana walakal hamd. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara atau patokan gimana caranya makmum yang ada di lantai 1 itu tidak bakal mendahului imam yang ada di lantai 2 meskipun lantai mereka beda dan jaraknya berbeda gitu ya. Kemudian untuk cara yang lainnya juga mungkin sebagai imam itu harus sadar gitu. Sebagai imam harus sadar ketika melakukan gerakan sholat. Jadi antara gerakan sama bacaannya itu biasanya imam tuh harus lebih dulu gerakannya. Jadi gerakannya dulu yang dilakukan sama imam, baru imam melaksanakan melantunkan perkataannya. Contoh, ketika mau sujud, imam harus sujud dulu sampai sempurna sujudnya, baru imam bakal mengatakan Allahu Akbar. Itu fungsinya biar makmum itu nggak pada ngedahuluin gitu kan. Kan jarak dari gerakan imam ke makmum kan lumayan jauh tuh. Jadi menghindari kemungkinan terjadi gerakan makmum mendahului gerakan imam. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak Haidar? Sudah terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, siap. Terima kasih kembali, Akhi. Untuk pertanyaan dari Akhi Fatur dan Ukhti Anjeli, sebentar. Afwan, mungkin Ane izin menjawab dari pertanyaan dari Akhi Fatur ya. Nanti mungkin siap. ada dari teman-teman kelompok 2 yang lain yang mau menambahkan. Jadi kalau misalkan menurut pendapat Ane sendiri, itu jadi Ane pernah dikasih tahu sama guru Ane sendiri, kalau misalkan hal yang seperti itu tergantung sama pergaulan kita gitu. Jadi pergaulan kita itu agamamu adalah pergaulanmu gitu. Jadi kalau misalkan kita bergaul di tempat yang orang-orang sholat gitu, pasti kita ikut sholat gitu. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang suka minum dan itu sebagainya lah, itu kita akan ikut juga kayak gitu. Atau ada ungkapan kullu hizbin bima ladaihim farihun gitu. Jadi agamamu itu adalah apa yang ada di pergaulanmu gitu. Kalau misalkan kita menyangkanya sholat itu orang yang sholat itu alim gitu, orang yang sholat itu akan menjadi ustadz gitu. Itu tergantung dari pergaulan kita. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang suka sholat, orang-orang yang bergaul sering berbuat kebaikan, maka itu akan berbalik juga kepada kita. Mungkin jawaban dari Ane itu, apabila ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Iya, izin menambahkan ya. Jadi sebenarnya intinya kembali kepada diri kita sendiri dan kepada pergaulan kita. Jadi kita sebagai manusia tentu kita misalkan kita sadar akan kewajiban kita itu adalah sholat. Jadi kita tidak peduli orang-orang mengatakan apapun tentang kita. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Untuk itu carilah teman yang baik, bergaulah dengan teman yang baik agar kebiasaan kita juga menjadi baik. Seperti itu tambahan dari Ane. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Ustadz Hakam. Tapi sebelumnya apakah kepada Akhi Fatur sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sudah lumayan terjawab ya. Terima kasih. Oke, siap. Afwan, Akhi. Untuk itu, beranjak ke pertanyaan terakhir dari Ukhti Para Anjeli akan dijawab oleh Ukhti Rara. Kepadanya disilakan. Oke, syukuran Akhimat atas kesempatannya. Sebelumnya izin jawab pertanyaan dari Anjeli. Tapi balik lagi, kalau misalkan dari kelompok kami banyak kurangnya ya, nanti dijelasin lagi sama Ustadz Hakam. Kami tuh tadi dapat menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, batas waktu sholat maghrib itu terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq. Syafaq itu merupakan sebutan untuk cahaya mega kemerahan yang muncul setelah matahari terbenam, gitu kan. Terus ada lagi yang ada yang ngutip lagi dari buku Waktu Sholat, itu karangan Ahmad Sarwat. Jadi itu penjelasannya ada yang berpendapat dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengabarkan Rasulullah SAW bersabda waktu maghrib sampai hilangnya syafaq.
Jadi sama ya itu. Terus menurut Abu Hanifah, ini beda lagi. Syafaq itu warna keputihan yang muncul setelah mega merah di ufuk barat. Jadi kalau menurut beliau ini, waktu maghrib itu waktu batas waktu maghrib itu sampai langitnya itu menjadi hitam gitu. Nah, terus dengan demikian waktu sholat maghrib tidak terlalu singkat sehingga ada cukup waktu untuk mengerjakan sholat 2 rakaat antara azan dan iqomah. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman komputer. Ya, izin menyimpulkan ya. Jadi intinya mungkin sebaiknya bagi kita itu tidak menunda-nunda waktu sholat maghrib di ujung penghujung waktu. Karena dengan kebimbangan kita kapan sih sebenarnya waktu sholat maghrib itu habis, jadi ahsan di awal waktu dilaksanakannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti tambahan lainnya akan disampaikan oleh Ustadz Hakam juga. Gimana Ustadz, gimana bukti para Angelia, apakah sudah terjawab? Oke, nggak apa-apa. Syukran jawabannya. Makasih. Oke, siap Afwan. Karena kami telah membuka sesi diskusi sebanyak 2 termin, untuk itu izinkan kami mengakhiri presentasi kami hari ini ya Ustadz dan teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hakam dan teman-teman sekalian yang telah menyimak dan mengikuti pemaparan materi kami dari awal hingga akhir, hingga sesi diskusi berakhir. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para penanya yang telah berinteraktif bersama kami dalam melaksanakan presentasi kali ini. Untuk itu kami mohon izin undur diri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu selanjutnya kami serahkan ke Ustadz Hakam. Kepada Ustadz Hakam kami silakan. Ya. Ini luar biasa ini kan. Imadul Hamdi ini luar biasa nih. Iya, teman-teman yang lain nih. Mas Rudi. Iya, Mas Rudi. Oke. Sholat ya, setelah Anda kemarin bicara toharoh ya. Toharoh itu pangkal ibadah ya. Jadi pangkal ibadah itu toharoh. Jadi toharohnya harus sempurna. Ya, seperti kemarin itu sudah harus sempurna. Sekarang ibadah paling inti nih kan. Ibadah paling inti itu adalah sholat. Iya. Ya, ibadah paling inti. Islamnya seseorang ditentukan oleh sholatnya. Ya kan? Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, ya kualitas Islamnya dipertanyakan. Itu saja kan. Jadi kan gitu ya Imadul Hamdi ya. Jadi Islamnya seorang itu ukurannya sholat. Nah, sekarang tinggal sholatnya lagi nanti. Kualitas sholatnya gimana lagi? Ya kan? Jadi ukuran Islam itu adalah sholat. Jadi kalau misalnya nggak sholat seperti tadi, sholatnya jarang-jarang misalnya kan. Nah, itu kualitas Islamnya perlu dipertanyakan. Kemudian lanjut dengan kualitas sholatnya itu sendiri. Sholat juga kan ada syarat rukun, ya ada syarat rukun. Dan di sini kita tidak membahas tentang syarat rukun kan. Nah, Anda sudah yang kita sudah lakukan mungkin sudah betul ya, tetapi ada beberapa yang mungkin yang perlu saya sampaikan yang kadang ya mungkin tidak tahu atau gimana, saya nggak ngerti ya. Khususnya sujud ya kan, sujud itu ada syarat rukunnya ya. Sujud itu ada syarat rukunnya. Rukunnya ada 7 ya. Sujud itu rukunnya ada 7. Artinya menempelkan 2 telapak tangan ya. Ini 2. Menempelkan. Nah, tadi dicontohkan iya, kan. Terus ada dahi. Ya, dahi itu ditempelkan. Iya, 1. Terus ada 2, ini namanya apa ini? Kalau ini di rukbah itu apa? Kalau saya bahasa Dengkul, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia Dengkul apa sih? Tumit apa? Lutut. Lutut ya, lutut ya. Lutut itu 2 berarti kan. Sudah 5. 1 lagi apa? Nah, ini yang sering orang tidak membaca itunya apa ya?
Bahasa Indonesianya apa ya? Madal itu loh. Madal itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Siapa yang orang Jawa? Artinya kakinya itu nggak begini jarinya. Cuma nempel saja gini kadang itu kan. Kalau Anda lihat beberapa orang, ya beberapa orang itu mungkin dia nggak ngaji atau gimana atau nggak belajar atau nggak saya nggak tahu ya. Jadi ketika sujud tidak menekan jarinya itu loh. Nah itu apakah dia tidak belajar atau memang setahu saya dari banyak apa namanya khilafiyah ya banyak khilafiyah ya jadi apa namanya khilafiyah itu semuanya menekan kalau kaki ya. Nah terus syaratnya itu ada satu yang saya tahu ya kan itu menekankan seluruh berat kepala ya jangan ngambang gitu loh maksudnya ya itu kalau sujud menekankan sujud ke apa namanya seberat kepalanya. Nah itu yang hari ini saya lihat seperti itu ya. Nah kalau seperti tadi seperti salam itu yang wajib itu sekali saja ya kan dengan menolehkan tampak ke belakang ya pipinya itu tampak ke belakang itu satu saja wajibnya kan sisanya sisanya sunnah ya kan sisanya sunnah jadi satu saja. Adapun bacaan-bacaannya juga di rukun apa namanya sholat itu kan ada rukun fi'li dan rukun qauli ya. Rukun fi'linya ya semua gerakan sholat ya ada ruku ya ada sujud ya ada iftirash dan lain sebagainya. Rukun qaulinya itu cuma Al-Fatihah saja sama takbiratul ihram ya kan sama at-tahiyat terakhir dan at-tahiyat terakhir itu cuman syarat rukunnya juga nggak banyak ya ada dua saja ya pertama adalah at-tahiyatulillah sama sholawat sudah ya jadi kalau ada orang yang sholatnya kok sholatnya cepet banget ya kan kok sholatnya cepet banget orang saya baca rukunnya doang misalnya at-tahiyatulillah Allahumma sholli ala Muhammad udah assalamualaikum gitu kan nah sholatnya cepat sekali gitu kan at-tahiyatulillah Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah selesai itu rukun qauli di dalam at-tahiyat. Nah terus batasan tumak ninah ya batasan tumak ninah itu terputusnya dua buah gerakan ya dengan bacaan subhanallah ya terputusnya dua buah gerakan jadi namanya tumak ninah itu terputusnya dua buah gerakan misalnya antara sujud dengan berdiri ya ada jeda pemberhentian dengan bacaan lamanya subhanallah. Nah, itu saja kan. Ada orang yang sholatnya cepat kan, seperti sholat tarawih yang apa namanya itu, yang cepat sekali itu loh. Itu apa namanya? Ya, saya nggak ngerti ya artinya apakah. Tapi yang jelas di sana sudah memenuhi syarat rukunnya, ya kan? Kemudian ketika tahiyatulillah Allahumma sholli Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum, udah selesai langsung. Nah, rukun kaulinya bacaan Al-Fatihah, ya kan? Bacaan Al-Fatihah itu wajib, ya kan? Terus ada nggak kalau dalam khilafiyah nggak sholat apa namanya nggak baca sholat Al-Fatihah? Dalam beberapa khilafiyah ya, ada memang boleh tidak baca Al-Fatihah, ya. Tetapi ayat yang kamu anggap mudah, ya kan? Nah, tetapi itu tidak apa namanya riwayatnya sangat sedikit, ya riwayatnya sangat sedikit. Nah, yang jelas dari sholat tadi, sudah baca waktunya. Dari paparan sholat tadi, apakah Anda sudah melakukan sholat semuanya? Sholat misalnya sholat syuruk, ya, sholat hajat, ya kan? Terus sholat apa lagi? Nah, kita tahu, ya kan? Tapi kadang kita tidak sholat. Nah, sholat duha, apakah Anda sudah mendawamkan? Nah, sudah mendawamkan? Iya, saya berusaha mendawamkan ketika apa namanya habis misalnya mau habis mandi setelah mau kerja itu kan sebelum berangkat saya pasti sholat biasanya ya biasanya kalau sholat duha
Tapi kadang juga enggak juga, tapi ya artinya dibiasakan ya, dibiasakan. Sholat tahajud ya, sholat tahajud itu dibiasakan. Dibiasakan. Karena kalau enggak dibiasakan, itu anggaplah sholat itu sebagai kebutuhan. Ya. Karena kalau enggak dibiasakan, Anda akan menganggap enteng. Ya, bagaimana sholat wajib itu dijalankan, ya. Nah, kalau sunnah dijalankan, apalagi luar biasa. Terus sholat hajat, ya kan? Nah, kan banyak hadis-hadis yang mengatakan apabila Anda pengen sesuatu ya belum tercapai, itu ukurannya adalah sholat tahajud dan sholat hajat Anda. Ya, sholat tahajud Anda gimana, sholat hajat Anda gimana. Ya. Nah, itu ya. Mungkin pengalaman-pengalaman spiritual ya, spiritual itu akan menentukan kualitas sholat Anda. Pengalaman spiritual ya. Seperti mungkin pernah saya laksanakan misalnya ya kan, ketika saya mau menikah itu justru saya nggak punya uang. Saya mau menikah itu duit saya itu nggak ada gitu loh. Ya kan nggak ada. Gitu. Artinya tidak biasanya ada, sekarang nggak ada. Itu kan luar biasa. Ya saya sholat hajat, alhamdulillah ternyata ada aja, ya kan? Ada yang membikinkan undangan, ada yang semuanya ada, alhamdulillah. Ya kan? Jadi alhamdulillah ada. Ya. Ketika saya ekonomi saya sedang terjun bebas, ya kan? Ekonomi saya sedang terjun bebas. Ya. Saya kan wira swasta juga ya, wira swasta juga yang saat itu saya masih muda misalnya kan, usaha saya terjun bebas. Ya akhirnya singkat kata singkat cerita, rumah saya mau disita bank. Ya mau disita bank. Itu gimana coba rumah saya buat dari keringat ya kan, darah keringat saya. Ya kan? Dari tidak ada menjadi ada, mau disita bank. Coba bayangkan. Saya dekatkan diri pada Allah. Ya kan? Saya sholat, saya bilang istri saya, ya kan, ayo kita bangun malam, kita sholat. Alhamdulillah semuanya selesai berjalan. Ya rumah saya nggak jadi disita, saya bayar, nggak tahu rezeki dari mana saja. Ya, jadi pengalaman-pengalaman spiritual itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Yang kadang di luar nalar kita, ya, maka kita khusus untuk beragama jangan selalu gunakan logika, ya. Karena di dalam agama itu ada ta'akuli dan ta'abudi yang bersifat dogmatis dan yang bersifat logika atau logis. Ya. Ada yang bersifat sekarang misalnya, mungkin juga kalau misalnya Anda hidup di zaman Rasul, ya kan nggak akan percaya juga itu kan apa yang diungkap oleh Nabi. Karena sesuatu yang diungkap oleh Nabi itu tidak semuanya masuk akal. Nggak semuanya masuk akal. Nggak semuanya bisa dilogikakan maksudnya kan. Ya, jadi istilahnya termasuknya kalau misalnya ada dengar-dengar kisah dalam Al-Quran ya kan, contoh misalnya Nabi Ibrahim, ya mungkin saya pernah cerita sama Anda kan, Nabi Ibrahim ketika pernah diperintah Allah untuk memanggil orang, Nabi Ibrahim menjawab itu kan, di sini ada siapa kok manggil orang, ya kan? Di sini cuma ada 3 orang, Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim diperintahkan untuk manggil orang setelah membangun Ka'bah. Ya Nabi Ibrahimnya istilahnya ini kan, kita mau manggil siapa, di sini nggak ada orang. Tapi Allah menjawab itu kan, kamu perintah taati saja perintah saya. Urusan sampai dan tidak sampai itu bukan urusanmu. Hari ini ya sampai mungkin hari kiamat nanti, suara Nabi Ibrahim untuk datang ke Ka'bah itu terdengar semuanya kepada
kita semua. Bahkan nanti bayi yang belum lahir pun, ya, bayi yang belum lahir sampai hari kiamat nanti itu akan mendengar suara seruan Nabi Ibrahim untuk datang ke Ka'bah. Siapa di antara Anda yang tidak ingin ke Ka'bah? Ada nggak kira-kira? Itu artinya urusan Allah. Urusan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Jadi, siapa di antara Anda yang tidak ingin ke Ka'bah? Tidak ingin mencium Ka'bah? Tidak ingin melihat Ka'bah? Ada nggak di antara Anda? Nggak ada kan? Nah, itu bahwa bukti perintah Allah itu, ya, itu sangat luar biasa. Ketika Allah misalnya memerintahkan kamu harus begini, ya udah laksanakan saja. Kalau memang Anda memang mau ingin menjadi orang yang beragama yang taat. Nah, untuk tadi ada beberapa khilafiah, misalnya ada bacaannya apa, ya Allah ada Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id, ya kan? Itu kan khilafiyah, itu kan, apalagi sunnah itu kan. Nah, jadi kalau yang prinsip-prinsip, ya tidak, istilahnya yang bukan khilafiyah, bukan khilafiyah, itu semuanya sama. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak sholat, itu berarti dia itu sudah bukan Islam lagi. Artinya begini, yang artinya cuman nggak pernah melaksanakan sholat dan dia mengingkari, ya itu berarti bukan ada aliran yang tidak perlu sholat. Oh, sholat itu nggak perlu, sholat itu cukup niat saja. Ada orang seperti itu misalnya, nah itu sudah bukan Islam lagi. Ya, kecuali kalau Anda malas, beda lagi. Ya, Anda malas itu beda lagi kan. Tadi saya katakan kan. Jadi Anda dalami sholat tadi rukun qauli dan rukun fi'linya. Kemudian ada beberapa hikmah-hikmah dari yang mungkin kita tidak pernah merasakan, ya, seperti rezekinya gampang, ya. Saya punya bos, ya, Cina tapi, ya. Dia sholatnya rajin dan selalu berjamaah dan di awal waktu. Ketika ada azan, ya, saya sedang bertamu, azan datang, dia ajak saya ke masjid. Maka kita sholat ke masjid yuk. Sholat ke masjid. Dia selalu puasa Senin Kamis. Dia selalu bangun malam. Ini Cina loh, ya. Dia selalu Senin Kamis puasa, selalu bangun malam. Sholat sunnah itu puasa sunnah maksudnya, ya, puasa sunnah, sholat jamaah terus. Itu dia rezekinya itu kayaknya luar biasa menurut saya. Di saat semua orang katakanlah ada musim sepi, ya dia ada aja rezekinya. Datang rezekinya ada aja, itu luar biasa. Saya kadang ingin meniru tapi belum bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu, maka kita mulai berlatih, ya, untuk mentadaburi, ya, setiap sholat. Jadi kalau misalnya sering sholat duha, ya, sholat sunnah, insya Allah hidup kita akan aman dan nyaman yang sangat luar biasa, ya. Ada bantuan dari Allah atau pertolongan dari Allah itu ada aja, yang kadang kita tidak tahu, ya, yang di luar nalar kita, ya. Seperti ketika saya ekonominya jatuh yang luar biasa, ya. Ada aja yang istilahnya memberikan jalan, ya, saya bisa maju lagi, jalan lagi. Sekarang bayangkan, ya, ketika rumah saya mau disita, Bang, nangis nggak ada? Nangis kan? Nah, itu saya sholat malam terus, saya sholat malam terus, sambil ikhtiar kemana-mana. Alhamdulillah ada yang bantu, ada yang ngasih modal, ada yang apa, ya kan? Nah, itu yang di luar nalar itu seperti itu, kadang kita tidak tahu. Nah, maka itu bagi Anda yang di sini istilahnya, ini apalagi Anda orang bahasa Arab, ya. Yang bahasa Arab hari ini istilahnya dipredikati, ya, bahwa bahasa Arab itu adalah agama. Agama adalah bahasa Arab. Padahal kan Anda belajar bahasa agama agama, ya. Walaupun kata Umar bin Khattab adalah
belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Ya. Nah, oleh karena itu Anda bisa menjadi contoh ya bagi teman-teman Anda dalam menjalankan satu ibadah, khususnya sholat di sini. Ya luar biasa ya sholat di sini. Dan itu insya Allah hikmah dari semuanya itu akan ada. Yang kadang kita sendiri nggak tahu, ya kan? Saya sendiri kita nggak tahu. Ya. Kita merasakan sesuatu yang hidupnya nyaman, tenang, ya kan? Kita nggak tahu. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi mulailah misalnya sesuatu yang belum Anda laksanakan, misalnya sholat malam, sholat duha, sunnah-sunnah yang lain ya, sunnah-sunnah yang lain itu mulai dijalankan lah, mulai dijalankan. Ketika Anda bangun pagi, ya sholatlah malam, ya mulai didawamkan, dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak pernah melaksanakan sholat itu, sholat sunnah khususnya, itu merasa santai aja, nyantai. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nah, adapun mengenai khilafiyahnya, silakan Anda pelajari sendiri. Oke. Ila huna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, afwan ya.